Hai guys, terima kasih telah menonton Matisan Channel bersama saya Ihsan Rizky. Untuk video pertama, kita akan belajar tentang ruang dimensi 3. Di sini kita akan belajar atau yang kita pelajari ada 3 bagian, yaitu jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Perlu diketahui bahwa 3 materi ini itu saling terkait. Jadi kita harus menguasai dulu tentang jarak titik ke titik sebelum kita belajar jarak titik ke garis. Begitu juga untuk jarak titik ke bidang. Untuk bisa mempelajari jarak titik ke bidang, kita juga harus belajar terlebih dahulu tentang jarak titik ke garis. 3 materi ini akan kita gunakan untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Oke, untuk rumus yang digunakan untuk membantu atau rumus prasyaratnya adalah teorema Pythagoras dan juga perbandingan trigonometri, sin, cos, dan tangen. Berikut kita akan belajar konsep dasar dari jarak dalam bangun ruang, yaitu jarak titik ke titik atau jarak antara dua buah titik. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan kita punya titik A dan juga titik B. Jarak antara titik A ke titik B ini adalah dengan kita menghubungkan titik A dengan titik B dengan sebuah garis lurus seperti ini. Jadi, jarak antara titik A dengan titik B adalah ruas garis AB atau garis yang menghubungkan langsung dari titik A ke titik B. Bagaimana mencari panjang ruas garis AB tadi? Misalkan kita punya ruas garis AB seperti ini. Untuk mencari panjang dari ruas garis AB, itu kita bisa memunculkan sebuah segitiga siku-siku yang memuat garis AB. Jadi garis AB ini kita mungkinkan menjadi sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku. Jadi kita harus bisa menemukan segitiga siku-sikunya. Misalkan kita temukan segitiga siku-sikunya adalah A, P, B. Dia siku-siku di P tentunya. Untuk mencari panjang ruas garis AB ini, maka kita perlu memperhatikan segitiga siku-siku APB. Ini jelas siku-siku di P. Nah, untuk menghitung panjang AB, tentunya kita juga harus tahu panjang AP dan juga panjang BP. Seperti ini. Jadi kuncinya selalu munculkan segitiga siku-siku yang memuat ruas garis yang akan dicari panjangnya. Dalam hal ini kita tadi mau mencari panjang dari ruas garis AB, kita munculkan segitiga siku-siku yang memuat garis AB ini. Seperti ini. Ini adalah konsep dasarnya atau ide dasarnya. Jelasnya, silakan perhatikan contoh soal berikut. Misalkan diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Misalkan kita mau mencari jarak antara titik A ke titik E. Di sini ada titik A dan juga titik E. Sesuai konsepnya tadi, jarak antara dua buah titik adalah kita tinggal menghubungkan kedua titik tersebut dengan sebuah garis lurus. Jadi jarak antara titik A ke titik E adalah ruas garis AE. Karena kubus ini rusuknya 4 cm, maka jarak antara A dengan E adalah 4 cm. Kita masuk ke contoh berikutnya. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Jarak antara titik A ke titik C. Di sini kita punya titik A dan titik C. Jarak antara titik A ke titik C adalah ruas garis AC.
Bagaimana mencari panjang ruas garis AC? Sesuai konsep yang kita bahas sebelumnya, kita harus menemukan segitiga siku-siku yang memuat garis AC. Di sini saya menemukan segitiganya adalah A, B, C. Dia siku-siku di B. Dengan panjang rusuk 4 cm, maka AC bisa kita cari dengan teorema Pythagoras bahwa AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat, atau AC sama dengan akar dari AB kuadrat plus BC kuadrat. Dengan panjang rusuk 4, maka akan kita dapatkan bahwa AC adalah akar 32, kita sederhanakan menjadi 4 akar 2. Jadi jarak antara titik A dengan titik C adalah 4 akar 2 cm. Untuk contoh berikutnya, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Kita akan mencari jarak antara titik A dengan titik G. Titik A, titik G. Langkahnya sama, temukan segitiga siku-siku yang memuat ruas garis AG. Di sini kita menemukan segitiganya adalah ACG. Tidak selalu harus seperti ini. Ini ada banyak kemungkinan segitiga siku-siku yang bisa kita temukan. Ini hanya salah satu contoh segitiga yang bisa kita temukan, yaitu segitiga ACG. Bisa juga kita menggunakan segitiga AEG seperti itu. Dengan teorema Pythagoras bahwa AG adalah akar dari AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Tadi AC sudah kita cari, karena ini rusuknya sama. Didapat 4 akar 2 dikuadratkan ditambah 4 kuadrat, sehingga didapatkan akar 48 kalau kita sederhanakan menjadi 4 akar 3. Jadi kesimpulannya jarak antara titik A dengan titik G adalah 4 akar 3 cm. Berikutnya, untuk memperdalam penguasaan materi tentang konsep jarak antara dua buah titik, maka anak-anak semua silahkan berlatih mengerjakan soal-soal berikut secara mandiri. Jadi kamu harus berlatih mandiri untuk mengerjakan soal-soal yang terkait dengan konsep dan contoh soal yang tadi saya jelaskan. Misalkan diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 2 cm. Jika titik P dan titik Q berturut-turut adalah titik tengah EF dan AB, maka tentukan jarak antara, untuk soal yang A, titik A ke C, soal yang B, titik C ke E, untuk yang C, titik G ke P, titik yang D untuk titik Q ke C, E titik P ke C. Ini kubusnya seperti ini. Oke, silahkan berlatih kurang lebih 10 menit untuk secara mandiri mengerjakan soal-soal tersebut. Sekarang kita bahas untuk penyelesaian dari 5 soal tadi yang barusan kamu kerjakan secara mandiri. Untuk soal yang A, tadi jarak antara titik A ke C. Ini seperti contoh soal yang sebelumnya kita bahas tadi. Ya, yang membedakan hanya panjang rusuknya. Di contoh soal sebelumnya, panjang rusuknya adalah 4 cm. Di soal yang kali ini 2 cm. Dengan cara yang sama seperti ini, maka akan didapat panjang AC adalah 2 akar 2 cm. Ini jawaban untuk soal yang A. Untuk soal yang B juga sama dengan yang tadi. Jarak antara titik C ke E. Titik C ke E. Ya, dengan cara yang sama, maka jarak antara titik E ke C adalah 2 akar 3 cm. Karena E ke C ini adalah diagonal ruang kubus, ya. Walaupun di contoh soal sebelumnya tadi adalah jarak antara A ke G. Ya, ini juga sama-sama diagonal. Jadi dengan cara yang sama akan didapat seperti ini. Sekarang kita bahas untuk yang C. Untuk soal yang C tadi kita diminta mencari jarak antara titik P dengan G. Di mana titik P-nya adalah titik tengah EF. Jadi ini EF, jadi P-nya ada di sini. Ini titik G-nya di sini, maka jarak antara titik P dengan G
seperti konsep yang kita pelajari, kita tinggal menarik sebuah garis lurus yang menghubungkan kedua titik P dan G ini, sehingga jaraknya adalah ruas garis PG. Sekarang langkahnya, kita harus menemukan segitiga siku-siku yang memuat garis PG ini. Ya, dari gambar ini sudah jelas terlihat bahwa segitiga siku-siku yang bisa kita temukan adalah segitiga PFG. Dia siku-siku di F. Saya gambarkan di luar kubus biar lebih jelas. Ya, dia siku-siku di F. Kita mau mencari panjang PG ini. Karena rusuk kubusnya adalah 2 cm, maka F ke P ini dia tentunya setengahnya EF, ya. Sehingga panjangnya adalah 1 cm dan F ke G-nya 2. Dengan teorema Pythagoras, maka akan didapat PG sama dengan akar dari FG kuadrat ditambah FP kuadrat. Ya, 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat, sehingga didapat akar 5. Jadi jarak antara titik P ke G adalah PG dengan panjang akar 5 cm. Sekarang untuk pembahasan soal yang D, yaitu jarak antara titik H dengan titik C, di mana titik H-nya adalah titik tengah AB. Ini pembahasannya sama dengan yang C tadi, cuma bedanya kita sekarang ada di bagian alas kubus. Seperti itu. Tentunya jarak antara titik H ke titik C adalah ruas garis HC. Kita harus menemukan segitiganya. Di sini kita temukan segitiga siku-sikunya adalah HBC yang siku-siku di B seperti ini. Dengan cara yang sama dengan teorema Pythagoras, maka akan didapat panjang HC-nya adalah akar 5. Berikutnya untuk soal yang E, yaitu jarak antara titik P dengan titik C. Tadi P-nya adalah titik tengah EF, titik C-nya di sini. Kita tarik sebuah garis lurus antara titik P ke C. Jadi jaraknya adalah ruas garis PC. Langkah berikutnya yang paling penting adalah kita harus bisa menemukan segitiga siku-sikunya. Nah, di sini ada banyak kemungkinan yang bisa kita temukan. Di contoh ini, di pembahasan ini, yang saya pilih adalah segitiga siku-siku P, H, C. Dia siku-siku di H. Ada banyak kemungkinan sebenarnya. Kita bisa juga memilih segitiga PGC yang siku-siku di G. Tapi di sini saya membuat untuk yang saya pilih adalah segitiga siku-siku PHC. Saya keluarkan biar lebih jelas gambarnya. Kita tadi sudah menghitung bahwa panjang HC adalah akar 5 ya. PG-nya adalah PH-nya ini dia sejajar dengan rusuk kubus sehingga panjangnya tetap 2, HC-nya akar 5. Untuk mencari PC dengan teorema Pythagoras, bahwa PC sama dengan akar dari PH kuadrat plus HC kuadrat, sehingga didapat 2 kuadrat ditambah akar 5 kuadrat, didapatkan hasil akar 9 atau 3, sehingga jarak antara titik P ke titik C atau ruas garis PC 3 cm seperti ini. Berikutnya saya berikan satu contoh soal dan pembahasannya. Satu soal lagi, silakan dipelajari. Di sini saya tidak akan menjelaskan. Silakan dari tayangan video ini atau tayangan PPT yang saya jalankan ini, kamu bisa memahami secara mandiri. Berikutnya kita masuk pada aplikasi atau penerapan konsep jarak antara dua buah titik pada kehidupan sehari-hari atau pada permasalahan yang ada di sekitar kita. Di sini saya punya satu soal terkait dengan jarak antara dua buah titik. Silahkan dicoba untuk dikerjakan. Untuk
pembahasan dari permasalahan ini akan saya bahas pada video berikutnya. Sekarang kita masuk pada bagian akhir dari tayangan pembelajaran kita hari ini. Kita masuk pada kesimpulan. Hari ini kita belajar tentang jarak antara dua buah titik. Misalkan tadi titik A dengan titik B. Ya, tadi sudah kita bahas bahwa jaraknya adalah ruas garis AB. Ya, bagaimana cara mencarinya? Ya, kita harus bisa menemukan segitiga siku-siku yang memuat ruas garis yang akan dicari panjangnya. Seperti ini. Jadi intinya atau kesimpulan akhirnya adalah berikut langkah-langkah menentukan jarak antara dua buah titik. Yang pertama tentunya buat garis lurus yang menghubungkan dua titik tersebut atau dua titik yang akan dicari jaraknya. Langkah berikutnya adalah temukan segitiga siku-siku yang memuat ruas garis pada langkah pertama. Jadi sebenarnya konsep atau kuncinya pada di dua langkah ini. Ya, di langkah berikutnya kita tinggal menghitung jaraknya dengan bantuan teorema Pythagoras.